berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perjalanan orang-orang yang saleh, salafun as-salihin, kaum salaf kita yang saleh dari para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para imam kita dari zaman ke zaman, maka majlis yang seperti ini penuh dengan keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam sabda Nabi-Nya yang mulia tadi sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat bergembira karena Allah dan di jalan Allah, berada di pesantren An-Najiyah, sebuah pesantren yang berada di kota Bandung, yang menegakkan tauhidullah, menyeru kepada manusia agar mentauhidkan Allah, menjauhi segala perkara-perkara yang syirik, dan berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti perjalanan salafun as-salihin dari para sahabat dan tabi'in. Semampu yang dapat dikerjakan dan dilakukan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di pesantren ini, bersama para asatidahnya yang saya kenal betul. Karena itu saya sangat berbahagia turut memberikan sumbangan dakwah walaupun hanya sedikit, tetapi semoga kita seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Beni dalam muqaddimahnya, kita membantu dakwah dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, pikiran. Apa yang dapat kita bantu agar kita masuk ke dalam perintah Allah, firman Allah, dan mengamalkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Pesantren ini merupakan kebaikan yang besar. Mengajarkan ilmu agama, belajar ilmu agama merupakan kebaikan yang besar. Tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Dari berbagai macam kerusakan, kecuali kembali kepada agama. Saya pernah ditanya atau saya memberikan pengarahan tentang tawuran anak-anak sekolah SMA, SMK, khususnya di Jakarta. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara jalan keluarnya? Saya jawab, tidak dapat tidak.
kembali kepada agama. Karena agama yang akan mentasfiyah, membersihkan kekotoran yang ada pada mereka dan mentarbiyah, memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Jangankan tawuran sampai tertumpah darah dan hilang nyawa, bahkan duri di jalan akan disingkirkan oleh anak-anak itu ketika dia mengenal agama. Duri yang berada di jalan yang akan membuat bahaya bagi manusia akan disingkirkan oleh anak-anak ketika dia mengenal agama. Karena menyingkirkan gangguan dari jalan yang akan membuat gangguan bagi makhluk, bagi manusia yang melalui jalan itu, bagian dari keimanan. Kalau paku saja atau duri yang berada di jalan sudah diperintah oleh Islam untuk menyingkirkannya, bagaimana mungkin Islam mengajarkan kerusakan, pengeboman, pertumpahan darah dan lain sebagainya? Tidak. Ini bukan ajaran, itu bukan ajaran Islam. Apalagi sampai bakar-bakar ban di jalanan mengganggu manusia, ambil batu, tawuran. Karena mereka tidak beragama dalam arti yang sebenarnya, tidak tahu agama, kosong dari agama. Karena memang para orang tuanya tidak mendidiknya dengan pendidikan yang benar tentang agama, tapi ala kadarnya. Tahu ala kadarnya? Sekenanya, asal ada saja. Bukan demikian pendidikan agama dalam Islam. Pendidikan agama harus serius, harus benar-benar. Karena itu saya pribadi sangat bersyukur dengan keberadaan pesantren ini. Dan saya dengar insyaallah akan dibangun lagi pesantren untuk kelas pria, SMP dan SMA. Ini jalan keluar yang bagus. Din agama. Orang yang tidak beragama dalam arti yang sebenarnya, tidak kenal agama, dia akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Lihatlah anak-anak, tawuran sering terjadi. Anak-anak belasan tahun sudah mampu menghilangkan nyawa, membunuh saudaranya dengan pembunuhan yang kejam, keji. Ada apa di jiwa mereka itu? Di hati mereka ada apa? Tidak punya rasa kasihan. Hilang agama. Agamanya hilang. Anak-anak itu dicincang, dikeroyok, dipukuli. Bahkan bukan hanya anak SMA. Mahasiswa pun tawuran. Agama. Itu kita lihat dari jurusan pemuda. Belum lagi orang-orang tuanya. Semakin tua, semakin jadi. Semakin jauh dari agama. Bergelimang dengan duniawiyah. Ya harta, ya kekuasaan, lupa akan akhirat. Belum lagi dari wanitanya. Kerusakan yang besar dibuat oleh mereka. Karena pertama kerusakan Bani Israel adalah dari kaum wanita. Berpakaian tapi telanjang. Kerusakan-kerusakan yang lain. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama. Dan harus serius dengan agama itu. Bukan main-main. Karena hanya agama ini yang akan
mengarahkan dan menunjuki dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Karena dia dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pencipta manusia, pencipta langit dan bumi.